Hai teman-teman, selamat datang di channel Herai Bercerita, tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan refleksi hidup. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Kalau video ini bermanfaat, bagikan juga ke teman-temanmu ya. Yuk, kita mulai ceritanya. Pernahkah kalian merasa marah, kecewa, atau frustasi karena sesuatu yang berada di luar kendali kalian? Seperti ketika cuaca tak bersahabat saat kalian sudah punya rencana besar, atau ketika seseorang menyakiti hati kalian dengan kata-kata yang tak semestinya. Dalam momen-momen seperti ini, kita seringkali kehilangan kesabaran. Tapi, tahukah kalian bahwa filsafat stoikisme menawarkan cara pandang yang bisa membantu kita menghadapi situasi ini dengan tenang? Stoikisme adalah sebuah filsafat yang lahir di Yunani kuno, tetapi relevansinya masih sangat kuat hingga hari ini. Salah satu nilai utama dalam stoikisme adalah kesabaran, sebuah kebajikan yang sering dianggap sederhana, tetapi sesungguhnya mendalam. Menurut para filsuf stoik seperti Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca, kesabaran bukan sekadar kemampuan untuk menunggu, tetapi seni untuk tetap tenang dan berpikir jernih di tengah tantangan. Marcus Aurelius, dalam bukunya Meditations, menulis, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan berasal dari hal tersebut, melainkan dari caramu menilainya." Dengan kata lain, bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita marah atau frustrasi, tetapi bagaimana kita memaknainya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita selalu punya kendali atas bagaimana kita merespons. Bayangkan kalian berada di tengah kemacetan panjang. Situasi ini sering memicu rasa frustrasi, bukan? Tapi bagi seorang stoik, kemacetan hanyalah peristiwa netral. Apakah kita memilih marah, atau justru memanfaatkan waktu itu untuk merenung atau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, sepenuhnya ada dalam kendali kita. Inilah esensi dari kesabaran menurut stoikisme, menerima apa yang tak bisa diubah, dan mengarahkan energi kita pada hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Epictetus pernah berkata, orang bijak bukanlah mereka yang menghindari masalah, tetapi mereka yang tahu bagaimana hidup dengan damai di tengah masalah. Kesabaran dalam stoikisme adalah latihan untuk membedakan mana yang berada dalam kendali kita, dan mana yang tidak. Filosofi ini mengajarkan kita untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang berada di luar kendali, seperti pendapat orang lain, cuaca, atau kejadian yang sudah berlalu. Namun, ini bukan berarti kita menjadi pasif. Stoikisme justru mendorong kita untuk bertindak dengan penuh kesadaran dan tujuan. Dalam menghadapi orang yang menyebalkan, misalnya, seorang stoik tidak akan membalas dengan amarah. Sebaliknya, mereka akan mencoba memahami bahwa orang tersebut mungkin sedang mengalami kesulitan atau kebodohan yang membuatnya bertindak demikian. Kesabaran, dalam hal ini, menjadi ekspresi dari kebijaksanaan dan empati. Seneca, dalam salah satu suratnya, menulis, kesabaran adalah benteng bagi jiwa. Dengan kesabaran, kita membangun dinding pelindung yang membuat kita kebal terhadap gangguan dari luar. Kita tidak mudah terpancing, tidak mudah menyerah, dan tetap teguh menghadapi hidup, apapun yang terjadi. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, latihan kesabaran menjadi semakin penting. Teknologi yang memanjakan kita seringkali membuat kita kehilangan toleransi terhadap ketidakpastian. Kita ingin semuanya serba instan, jawaban cepat, hasil langsung, kepuasan segera. Namun, stoikisme mengingatkan kita bahwa hidup adalah maraton, bukan sprint. Kesabaran adalah kunci untuk menghadapi hidup dengan bijak dan tenang. Latihan kesabaran dalam stoikisme bisa dimulai dengan langkah kecil. Misalnya, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya tidak, lepaskanlah. Fokuskan energi dan perhatianmu pada hal-hal yang masih bisa kamu ubah. Hal lain yang bisa dilakukan adalah refleksi harian, sebuah praktik yang diajarkan oleh Marcus Aurelius. Sebelum tidur, luangkan waktu untuk merenungkan kejadian-kejadian hari itu. Apa yang membuatmu kehilangan kesabaran? Bagaimana seharusnya kamu merespons? Dengan merenungkan hal ini, kamu perlahan-lahan melatih dirimu untuk menjadi lebih sabar dan bijaksana. Kesabaran bukan hanya soal menahan emosi, tetapi juga soal melihat gambaran besar. Dalam stoikisme, kesabaran adalah seni menerima kenyataan tanpa menyerah pada keputusasaan. Ini adalah cara untuk menjaga hati tetap tenang di tengah badai kehidupan.
Dengan melatih kesabaran, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana, tetapi juga lebih berbelas kasih, lebih kuat, dan lebih damai. Kesabaran juga mengajarkan kita tentang pentingnya waktu. Sebagaimana alam membutuhkan musim untuk melahirkan buah, kita juga membutuhkan waktu untuk tumbuh dan mencapai tujuan. Ketergesaan seringkali membuat kita kehilangan arah, sedangkan kesabaran membantu kita berjalan dengan ritme yang lebih harmonis. Dalam konteks hubungan, misalnya, kesabaran memungkinkan kita memahami orang lain lebih dalam, mendengarkan dengan hati, dan membangun koneksi yang lebih berarti. Cobalah untuk mempraktikkan hal ini di kehidupan sehari-hari. Ketika menghadapi antrean panjang di toko, gunakan waktu itu untuk bernapas dalam-dalam dan merenungkan hal-hal positif dalam hidupmu. Ketika seseorang bersikap kasar, alih-alih bereaksi dengan emosi, tanyakan pada dirimu, apa yang membuat orang ini bertindak demikian. Dengan kesabaran, kamu tidak hanya menjaga ketenanganmu, tetapi juga menciptakan ruang untuk empati dan pemahaman. Terakhir, mari kita ingat bahwa kesabaran adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Kita mungkin tidak akan selalu berhasil menerapkannya, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah terus mencoba, terus belajar, dan terus bertumbuh. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kemajuan adalah proses kecil yang dilakukan terus-menerus. Jadi, teman-teman, mari kita belajar dari para filsuf Stoik untuk menerapkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Hidup memang penuh tantangan, tetapi dengan kesabaran, kita bisa menghadapi semuanya dengan lebih baik. Ingatlah, bukan apa yang terjadi yang menentukan kebahagiaan kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe ke channel Herai Bercerita. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa, tetaplah sabar, tetaplah kuat, dan tetaplah berpikir bijaksana.